pada kasus Pati, pada kasus Bone, apa yang menyebabkan masyarakat kita sudah seberingas itu? Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus ya? Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara. Itu juga ribut. Iya betul. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi. Kan gitu. Jadi keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jurus Mukidi ancurin Prabowo, atau lebih tepatnya menarget Prabowo untuk turun, ya kan? Apa itu? Ya, secara mudah istana dong dibikin gaduh dengan berbagai keputusan yang membuat rakyat itu jadi muak. Tetapi di sisi lain memang Gibran yang digadang-gadang nanti di tengah jalan itu akan menggantikan Prabowo, performanya makin hari makin diketahui publik, ya, dan menjadi bahan ketawaan publik itu Gibran, ya. Seandainya saja Gibran itu performernya itu seperti orang normal, kalau ditanya jawab, ya, bukan plonga-plongo kemudian malah menyerahkan kepada orang lain untuk menjawab, gitu kan. Ini yang tragedi yang paling terakhir itu kan ketika seorang perwira TNI Angkatan Laut gitu bertanya tentang peranan geopolitik global RI. Lah Gibran ditanya begitu, tega banget ini perwiranya ini nanyain itu ke Gibran. Kalau Gibran itu disuruh gini aja gitu loh, Gibran, kamu kan wapres, tolong dong bawakan makanan ini ke tempat itu, awas itu. Kalau itu mungkin bisa. Kalau ditanya geopolitik, nah ini tampaknya membuat kepanikan di kubunya Jokowi. Dan karena itulah sekarang ini tampaknya memang perang mulai terbuka. Gimana ini menghancurkan reputasi Prabowo, ya supaya rakyat itu gaduh gitu. Dan rakyat itu muak sehingga legitimasi Prabowo itu hancur tuh. Nah, diharapkan setelah legitimasi Prabowo itu hancur, Gibran itu performanya naik gitu. Tetapi kan nggak terjadi, ya. Ini jawaban dari orang kayaknya orangnya Prabowo, gitu kan. Sahganda Nainggolan, doktor ITB ini, pemirsa, ya. Menjelaskan tentang situasi yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Kenapa situasi yang ada di Pati itu bergolak? Kenapa yang ada di Bone itu sampai ancurin itu? Kenapa pulau yang ada di Aceh itu mau diacak-acak oleh Tito Karnavian dengan dokumen baru kementerian itu, kan? Dan lain sebagainya. Rakyat tuh akan akhirnya gaduh, ya kan? Dan memang sebetulnya pemirsa, karena situasi ekonomi juga yang memburuk gara-gara utang Jokowi yang nggak karu-karuan ini, ya, ibaratnya itu sampah yang memproduksi Jokowi ditampung di halaman istananya Prabowo. Orang melihat sampah di istananya Prabowo, siapa yang akan dituding? Ya Prabowo lah. Situasinya seperti itu, ya. Nah, bagaimana supaya Prabowo itu bisa keluar dari situasi itu? Ya harus menuding kepada Jokowi, atau itu tentakelnya Jokowi ini putus semua, ya. Kalau Prabowo masih membuat Jokowi itu menjadi bosnya dan menempatkan Prabowo itu menempatkan dirinya sebagai anak buah Mukidi, hancur betul itu Prabowo, ya. Dan waktu hampir 1 tahun ini adalah waktu bagi rakyat untuk menilai apakah Prabowo itu layak untuk dipercaya atau tidak. Kalau dia mengatakan Jokowi itu guru saya,
kemudian dia lapor ke Jokowi, ya, perjalanan ke luar negerinya ke berbagai negara, ya, kemudian ini dan lain sebagainya. Ya habislah Prabowo. Ya, walaupun sebetulnya mungkin ada kebijakan-kebijakannya itu tidak pro, tidak seiyah sekata dengan Jokowi, tetapi itu tidak dilihat oleh publik. Nah, beruntunglah ya orang-orang Jokowi yang bikin gaduh ini mungkin sekarang berpikir kembali kalau nanti nasibnya itu seperti Noel. Ya, sampai nangis-nangis, coba bayangkan pemirsa. Minta supaya Prabowo memberikan amnesti, mohon maaf Pak, dan lain sebagainya. Nggak pakai lama, hanya 4 jam. Kemudian turunlah yang disebut dengan SK pemecatan itu. Ya, habis sudah. Dan ini tampaknya isu yang berkembang, seperti dikatakan oleh Rocky Gerung juga, dan beberapa tokoh yang lain, ya, kelihatannya akan ada sapu bersih ke Jokowi. Ya sudahlah, kan ini sudah perang terbuka. Ya, ngapain ada yang perlu disembunyikan lagi? Toh Prabowo juga sudah mempunyai akar pijakan yang kuat di kabinet. Ya, beberapa menteri itu ditanting. Mana bosmu yang sebenarnya? Kamu mau tunduk kepada Jokowi atau aku? Sudah gitu saja. Kalau Jokowi mau bikin kuda Troya memasukkan ke istana, malam-malam ketika orang istana tidur mau mengobrak-abrik dan membunuh seisi istana, ya kalau tahu itu adalah kuda Troya, dan ada pelajaran tentang kuda Troya beneran, ya sudah selayaknya Prabowo itu bakar habis kuda Troyanya, termasuk yang di dalam kuda Troya itu. Selesai itu, ya, dan tinggal merebut hati rakyat dengan membangun ekonomi yang beneran. Rakyat sekarang kan nggak percaya sama Prabowo karena ekonomi yang sulit ini mengatakan, oh rakyat sekarang sudah ini tingkat kemiskinan turun dan lain sebagainya. Fakta di lapangan tidak menunjukkan itu, ya. Ini memang 2 pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Prabowo. Pertama adalah menghadapi Mukidi, yang kedua adalah bagaimana kabinetnya itu efisien, ya, orang-orangnya yang tidak ada gunanya itu disingkirkan semua, diganti oleh orang-orang yang punya kompetensi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.